Tertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu. Lagian suami kamu itu udah gak ada, Po. Dia gak bakalan pulang. Lagian miskin juga, buat apa punya suami kayak gitu? Mas? Aku kangen banget sama suami aku. Kayaknya udah bertahun-tahun kita nggak ketemu. Sekitar 3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Tapi nggak apa-apa. Meskipun suami aku jauh di sini, aku tetap nunggu dia kok. Aku tetap sayang sama dia. Aku jalan-jalan ke sini juga karena aku sering kesini sama suami aku. Put, kamu ngapain di sini sendirian? Kalau kamu mau jalan-jalan, ya kamu bisa telepon aku biar aku yang nganterin kamu kemanapun. Meskipun kamu ke ujung dunia, bakal aku anterin, Put. Apaan sih, Fit? Kamu merusak pagi aku, tahu nggak? Maksud kamu apa? Aku perhatikan dari sana barusan kamu tuh cemberut. Kenapa? Lagi mikirin suaminya? Hah? Suami seperti itu gak usah dipikirin. Kenapa? Belum tentu dia itu setia sama kamu. Ya, siapa tahu di luar sana dia udah menikah lagi, punya anak, kemudian lupa sama kamu, Put. Atau mungkin bisa tuh kena bencana karena di luar sana, ya di kota lain itu bencana sekarang itu marak banget. Aku masih percaya sama suami aku. Aku percaya suami aku bakal datang sama aku, bakal ketemu sama aku dan nggak bakal main-main di luar sana. Sampai kapan kamu percaya sama suami kamu? Sedangkan dari dulu kamu ngomong seperti itu sama aku, sampai sekarang mana? Hah? Gak datang-datang kan? Mendingan kamu bareng sama aku, menikah sama aku, dan kamu hidup bahagia sama aku. Apapun yang kamu inginkan bakal aku penuhi. Mau tahu isi? Bakal aku belikan. Hah? Tahu isi? Iya, siapa tahu kamu itu lapar. Ya, untuk mengajar perut kamu, tahu isi solusinya. Aku bisa tahu nggak bikin tahu isi? Beneran kamu bisa, Bud. Kalau kamu bisa bikin tahu isi, nanti malam aku kesana deh. Ya, sekarang kan musim hujan tuh. Enak banget makan tahu isi pas waktu anget-anget. Apaan sih, Fit? Kamu bilang aja kalau kamu nggak punya duit buat makan. Put, jangan tahu isi satu. Sama gerobaknya bakal aku beli kalau kamu mau, Put. Udah deh, mending kamu itu nggak perlu ganggu aku, nggak usah ganggu aku, karena aku udah punya suami, Fit. Meskipun suami aku merantau jauh dan kita 3 tahun nggak ketemu, aku tetap setia sama suami aku. Sebenarnya aku gak mau ganggu kamu, tapi hati aku yang selalu meronta-meronta untuk ngajak aku untuk ketemu sama kamu, Put. Mending kamu pergi deh dari sini. Kamu merusak pagi hari aku, Fit. Aku kesini karena aku kangen sama suami aku. Kamu malah datang merusak semuanya. Tapi aku kangen sama kamu, makanya aku datang ke sini, Put. Soalnya aku tahu kalau kamu bakal datang ke sini. Ya, daripada kamu di sini sendirian, gak ada temennya, nanti digoda sama laki-laki hidung belang, ya, atau om yang lagi mencari istri itu. Ya, mendingan aku di sini. Terus maksud kamu bukan orang hidung belang itu? Put, kamu kok bilang aku hidung belang sih? Kan aku ini serius cinta sama kamu dan aku ingin menikah sama kamu. Kalau hidung belang mah cuma main-main doang. Kamu percuma ngomong kayak gitu sama orang yang udah punya suami. Putri, lupakan suami kamu dan kamu hidup bahagia sama aku. Ya, aku bakal selalu ada dan menjaga kamu. Daripada kamu Fit, seperti ini, masih sengsara mikirin suami kamu yang gak jelas itu. Fit, udah deh. Aku nggak pernah sengsara bareng sama suami aku. Justru aku bahagia banget. Aku udah ada di titik ini bareng sama suami aku. Buktinya, ya, meskipun suami aku masih belum ada kabar. Dan aku percaya suami aku pasti bakal pulang temuin aku. kapan yang mau pulang? Put, aku tahu kalau kamu kekurangan uang, ya. Karena suami kamu gak pernah kan
transfer uang sama kamu buat belanjain kamu? Iya enggak? Mendingan aku yang belanjain kamu. Aku yang menjadi tulang punggung kamu. Kamu tinggal duduk manis, tidur, dandan, ngelayani aku tiap hari, Put. Kamu belanjain kan? aku pakai apa? Tahu isi aja kamu mau minta ke rumah? Put, aku cuma bercanda doang barusan. Sebenarnya aku pengen ke rumah kamu doang. Hah? Enggak. Kamu mau martabak? Martabak daging, mending kamu telur? agak jauh dari aku. Put, kamu tega banget ya. Aku tuh suka banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu, Put. Aku Fit, ingin aku- hidup bareng sama kamu, Put. Tapi kamu sadar kan aku di sini udah punya suami. Aku tolak kamu berkali-kali. Tinggalin suami kamu menikah sama aku. Oke? Iya nggak? Aku nggak gila. Aku masih sayang sama suami aku. Dan aku berharap suami aku masih pulang. Iya, pulang dalam keadaan cacat. Semoga. Dasar. Enakan bareng sama aku daripada suami kamu yang nggak jelas itu, Put. Nanti lagi nih. Hai. Aku barusan ngeliat kamu ngobrol sama David ya. Kamu ngapain sama David? Iya, aku tadi ngobrol aja sih sama David. Ngobrol aja. Iya, ngobrol aja tadi sama David. Tapi David masih suka sama kamu nggak? Ya, seperti biasa. Kamu tahu sendiri kan, David itu dari dulu ya kayak gitu deh, selalu gangguin aku. Ya, Tapi kan aku tahu udah banget punya sih. suami, jadi nggak mungkin juga. Kamu yakin, Bot? Kamu lebih milih suami kamu daripada David? Aku kan udah punya suami, Win, jadi ya nggak mungkin lah. Ya emang nggak mungkin sih, tapi David kayaknya nggak bisa lupa deh sama kamu. Meskipun kamu udah punya suami, cinta dia sama kamu tetap utuh, ya kan? Iya sih, aku tahu, tapi kan seharusnya David juga tahu dan sadar diri kalau dia harus ngubur dalam-dalam perasaannya. Tapi dia niatnya baik kan, Bot. Tapi kayaknya nggak enak deh ngobrol di sini. Kita ngobrol-ngobrol aja gimana? Di mana? Tapi jangan di sini, kayak berdiri aja nggak enak kan? Kita cari teman duduk. Ya udah, ayo. Rif, Ini sebenarnya Pak Bayu apa-apaan sih kok pakai penampilan seperti ini? udah gak apa-apa Rif. Sebenarnya Rif, aku itu pengen tahu sifat istri aku yang sebenarnya Rif. Itu masih bakalan mau terima aku dengan kondisi aku yang seperti ini atau enggak. Secara kan aku udah merantau berapa tahun Rif. Dan aku nggak pulang-pulang. Aku juga nggak tahu istri aku ini bakalan tetap cinta atau enggak sama aku dengan kondisi aku yang seperti ini. Emang nggak ada cara lain lah bos, kok sampai kayak orang saya nggak bisa menggambarkannya seperti apa. Emang harus pakai cara apa lagi? Emang kamu ada cara lain? Iya, ngapain juga pakai sarung kan, tas banyak bos, bikin ribet aja. Iya, nggak mungkin kan kita masih beli tas ke toko, ya kita pakai yang ada aja supaya semuanya jelas Rif. Terus kita kesini ngapain, kok nggak langsung ke rumah aja bos? Nah, jadi biasanya istri aku itu main ke taman ini. Ya tiap hari main ke taman ini karena ini adalah tempat pertama aku ketemu sama dia. Jadi buat ngilangin kangen biasanya dia itu ke tempat ini. Ya itu pun kalau misalkan dia nggak berubah ya Rif. Kalau dia berubah, dia pasti jarang banget ke tempat ini. Atau bahkan sama sekali dia nggak datang ke tempat ini. Ya moga aja prediksi Pak Bos tentang istrinya itu nggak salah, nggak meleset, dan ya saya rasa semua yang ada di dalam benak Pak Bos itu nggak bakalan terjadi bos. Saya yakin ya istri Pak Bos tetap setia. Nah emang Pak Bos punya hal-hal yang bikin Pak Bos itu mau melakukan ini? Apa ada
gosip dari luaran nyampe ke Pak Bos kalau istri Pak Bos itu macam atau gimana, kok sampai berpikiran Bos melakukan ini gitu. Iya nggak ada sih Rif, aku cuma ngelihat film aja. Jadi di film itu diceritakan kalau misalkan suaminya itu pulang nggak bawa apa-apa dan dia itu malah diusir dan diceraikan sama istrinya. Nah, aku pengen tahu istri aku kayak gitu atau enggak. Pasti Pak Bos kebanyakan lihat milenial movie nih kayaknya. Iya, habis sih konten itu bener-bener buat aku terinspirasi banget, Rif. Karena di Millennial Movie itu channel YouTube-nya itu membahas tentang kisah-kisah nyata, jadi nggak ada salahnya kan kalau misalkan aku mempraktekkan hal itu. Siapa tahu memang beneran terjadi di dunia nyata. Iya sih Bos, saya juga sering lihat filmnya dan ya semoga aja nggak seperti kenyataannya aja Bos. Semoga istri Pak Bos tetap setia dan tetap nunggu Pak Bos di sini. Ya semoga aja lah kalau kayak gitu. Ya udah Rif, kalau kayak gitu aku mau ke taman dulu ya. Nanti nemeni Pak Bos atau gimana? nggak usah, nanti kamu bisa susulin aku aja. Kamu bakal tahu aku dari jauh. Oh iya siap Pak Bos. Udah. Sini ada action. Kita duduk di sini ya? Iya deh, boleh. Kamu teman banget ngajak aku buat ngobrol kayak gini, mau cerita sesuatu Ya emang? enggak, kan kita emang lama banget gak ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Iya, terus kamu ada yang mau kamu sampaikan sama aku? Ya enggak juga, kita ngobrol-ngobrol aja. Aku pengen tahu kehidupan pernikahan tuh kayak gimana sih? Sebenarnya sih ya, pernikahan aku tuh seru banget, tahu Seru nggak? banget. Iya, kita bisa jalani hari-hari kita tuh berdua, terus kita saling nguatin, kita selalu ada kabar. Tapi semenjak suami aku itu merantau keluar kota, ya aku jadi sendiri. Tapi aku selalu ngerasa suami aku tuh ada di deket aku. Kamu nggak apa-apa ditinggal suami kayak gitu, Put? Aku nggak apa-apa, Win. Lagian suami aku itu kerja keluar kota, merantau buat cari nafkah kan juga buat aku. Tapi kayaknya better kalau misal suami kamu itu jagain kamu di rumah. Win, Masa iya dia cuma nafkahin kamu aja? Kamu kan juga perlu untuk dia ada buat kamu. ya itu juga sisi negatifnya sih, Win. Kita juga ada baik buruknya kan. Jadi kelebihan dan kekurangan suami aku itu selalu aku terima. Ya kekurangannya cuman nggak ada di rumah. Itu aku terima kok. Jadi aku juga agak skeptis sama cinta dan pernikahan kayak gitu, Put. Kan kita kan awalnya nggak tahu ya bakal kejadian kayak gitu. Tapi kalau bisa udah yakin kayaknya bisa deh. Kayak David contohnya. David itu orangnya udah mapan. Dia tuh udah siap dari sisi apapun. Dia nggak bakal ngebiarin kamu sendirian. Dia bakal nemenin kamu sedih ataupun seneng. Terus dia juga bisa nafkahin kamu lebih berkali-kali lipat daripada suami kamu. Aku yakin banget. Aku juga masih heran kenapa kamu kuat banget ya. Atau kamu tuh pura-pura bahagia di depan banyak orang. Enggak kok, aku nggak pernah pura-pura bahagia di depan orang-orang. Aku bangga sama suami aku sendiri. Aku juga bisa pamerin suami aku sama orang-orang. Dan kalau masalah David, Pamerin? Kamu serius bisa pamerin suami kamu? Emang apa yang bisa dibanggain dari semua suami kamu? Tapi aku bukan mau ngata-ngatain ya. Cuma yang aku lihat emang kayak gitu, Put. Kayak David itu baru tuh bisa dibanggain. jadi meskipun suami aku kerja kayak gitu aja, aku bangga, Win. Aku bangga suami aku itu bisa kerja keras demi aku. Udah itu aja kok. Kalau David, ya kayaknya nggak mungkin deh aku bareng sama David. Mungkin juga, Put. Iya David nggak. masih terima kamu banget loh, Put. Dia tuh cinta banget sama kamu. Dia nggak bakalan ninggalin kamu. Dia bakal sedia 24 jam buat kamu. Karena dia kan juga udah punya segalanya tuh. Jadi kayaknya dia nggak perlu jauh-jauh merantau buat ninggalin kamu. Ya kan? Jadi maksud kamu aku harus ninggalin suami aku? Ya enggak, aku cuma minta kamu pertimbangin sesuatu aja. Karena kan di sini ada David yang juga baik buat kamu. Ya kalau aku milih David, otomatis aku pergi dong ninggalin suami aku. Ya itu kan tergantung kamu. Aku kan cuma minta pertimbangin aja. Siapa tahu kamu ninggalin suami kamu dan memilih David itu
pilihan yang tepat sih menurut aku. Dan aku yakin hidup kamu bakal berubah jauh lebih baik daripada hari ini. Tapi kita nggak tahu sih yang terjadi besok. Yang jelas kalau kamu masih sama suami kamu, ya kamu bakal gitu-gitu aja sih. Ya kan? Ya aku gini peduli juga sih Put sama kamu, karena kan kamu juga teman aku. Terus aku ngerti sama pernikahan kamu. Ini bukannya Bayu, suaminya Putri. Ternyata kamu udah pulang. Hah? Gimana sih, Bay? Makanya kalau jalan itu jangan di tengah. Ya, di pinggir. Tahu nggak? Fit, kamu kenapa malah nabrak aku sih, Fit? Kamu seorang cacat, Bay. Hah? Berarti kamu gak bawa uang dong? Kasian banget sih kamu. Kerja keluar kota bukannya bahagia, banyak uang, bawa mobil, malah pakai tongkat seperti ini dan kayak gembel seperti ini. Hah? Makanya jadi laki-laki itu harus becus. Tahu nggak? Fit, aku kan nggak pernah cari masalah sama kamu, Fit. Kenapa dari dulu kamu selalu cari masalah sama aku? Lagian kita udah bertahun-tahun nggak ketemu selama aku ngerantau. Tapi kenapa kamu malah masih jahat sama aku? Aku emang nggak ada masalah sama kamu, ya. Tapi aku cinta sama istri kamu dan aku sayang sama istri kamu. Kamu jangan macam-macam ya, Fit. Kalau macam-macam kenapa emang? Apa yang bisa kamu berbuat? Sedangkan kamu sekarang itu pakai tongkat. Hah? Kamu cacat. Dan Putri bakal ninggalin kamu, bakal nyerahin kamu karena kamu suami yang gak berguna. Fit, selama aku di luar ngerantau, kamu nggak pernah macam-macam kan sama istri aku, Fit? Malah Putri itu datang sini bareng sama aku, tahu nggak? Dan dia itu mau kemana pun minta anterin sama aku. Kadang tengah malam dia nelpon aku suruh datang ke rumahnya. Ya karena Putri takut makanya aku datang. Tapi aku nggak percaya sama kamu, Fit. Ya udah kalau kamu nggak percaya. Aku tahu kok dari dulu kamu memang suka sama istri aku dan istri aku nggak pernah suka sama kamu. Iya dulu. Kamu bakalan ngelakuin segala cara supaya aku bisa cerai sama istri aku. Dulu Putri gak suka sama aku karena masih ada kamu. Tapi semenjak kamu pergi dan gak pernah nafkahin dia, otomatis Putri suka sama aku dan dia minta uang terus sama aku, Bay. Itu bukan sifat istri aku, Fit. Aku lebih tahu sama dia daripada kamu. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Yang terpenting aku udah jujur sama kamu dan perlu kamu ketahui juga. Bentar lagi kamu bakal ketemu Putri di sini. Karena dia bareng sama aku. Terserah kamu, David. Tapi yang jelas, apapun yang kamu katakan sama aku nggak bakalan pernah percaya, Fit. Ya udah terserah kamu. Udah deh, kalau kayak gitu mending kamu pergi deh, Fit. Aku nggak mau ada urusan sama kamu. Siapa? Hah? Berani ngusir aku dari tempat ini? Kamu siapa? Hah? Kamu cuma orang cacat tau nggak? Hah? Kamu tuh cuma orang miskin. Jadi laki-laki yang gak berguna, tau nggak? Hah? Gimana kamu mau ngelindungin istri kamu, dengan kamu gak bisa ngelindungi diri kamu sendiri? Fit, kamu bener-bener kelewatan ya, Fit. Ingat, Fit, kamu pasti bakalan dapat balasan dengan apa yang kamu lakukan sama orang lain. Kalau kamu menyakiti orang lain dan zolim sama orang lain, kamu pasti bakalan dizolimin juga, deh, Fit. Ya, karena kamu gak bisa apa-apa, karena sehingga kamu bisa ngomong seperti itu sama aku. Mendingan kamu relain aja istri kamu itu bareng sama aku, ya. Dan aku bakal bahagiain dia, aku bakal manjain dia, dan aku bakal nurutin apa keinginan dia. Fit, sampai kapanpun ya, aku nggak bakalan pernah memasrahkan istri aku sama siapapun, termasuk sama kamu, Fit. Ya udah. Dia itu nggak seperti yang kamu bilang. Kamu bisa aja ngarang cerita sama aku, Fit. Tapi Putri udah terlanjur
satu kamar sama aku. Ternyata jago juga ya dia. Fit, aku tahu ya Fit, kamu emang dari dulu berusaha buat ngancurin aku sama Putri. Jadi kamu mau ngomong apapun, tuh gak bakalan pernah merubah hati aku sama Putri. Karena aku yang lebih tahu sama Putri. Mau kamu fitnah Putri seperti apapun, aku gak bakalan pernah percaya. Karena kamu gak ada bukti apapun, Fit. Siapa aja bisa ngefitnah. Siapa sih laki-laki yang gak suka sama Putri? Karena Putri itu wanita yang mahan, Fit. Gak sembarangan cowok bisa deketin dia. Cuman aku. Kamu siap-siap aja ngelihat Putri bermesraan sama aku. Mau kemana kamu? Aku yakin Putri bakal ninggalin Bayu si cacat itu. Udah jelas-jelas pulang dari luar kota gak bawa uang, malah bikin susah orang. Aku harus ketemu sama Putri nih. Aku harus ngefitnah dia juga. Lagian suami kamu itu udah nggak ada, Put. Dia nggak bakalan pulang. Lagian miskin juga, buat apa punya suami kayak gitu? Mas, kamu ngapain, Mas? Kamu di sini? Kamu kapan pulang? Yuk. Aku minta maaf Putri. Kamu Aku nggak ngabarin kamu kalau misalkan aku pulang sekarang. Kamu kenapa nggak ngabarin aku sih, Mas? Kan aku bisa jemput kamu. Kamu kesini bareng sama siapa? Terus Aku sendiri Put. Put, udah deh, lihat aja nih. Dia pulang dalam keadaan kayak gini. Ini pasti, masa iya tempatnya kayak gini, baju doang kan? Terus pakai tongkat juga, Put. Dia pasti udah nggak bisa berguna, makanya dia pulang ke sini. Win, udah deh, dia itu Put, suami aku. dia Jadi udah harus ninggalin Kak. Kamu harus ninggalin dia, Put. Ada orang yang lebih baik daripada dia. Win, udah deh, ini suami aku, jadi terserah aku dong. Put, tapi kamu nggak lihat nih dia pulang nggak bawa apa-apa, bawa baju rongsokan kayak gini, tempatnya juga apalagi di tempat bajunya pakai sarungnya kakek-kakek. Win, udah deh, mau sampai kapan sih kamu kayak gini? Kalau kamu suka sama Bentar. David, kamu bareng sama David Kamu tuh aja. kayak nggak sadar aja, Put. Kamu harus pertimbangin ini semua. Kamu pengen hidup yang lebih baik gak sih? Kamu kapan mau pelihara orang miskin kayak gini? Dia tuh cuma menyusahin doang. Masa iya seumur hidup kamu bakal ngerawat orang cacat kayak gini? Kamu cacat ya? Dan kamu gak usah ikut campur ya urusan rumah tangga aku. Kamu takut kan? Kamu takut Putri ninggalin Ya, kamu aku kan? cacat. Dan aku nggak pulang nggak bawa apapun. Put, kamu dengar sendiri. Kamu kenapa, Mas? Kamu Aku kecelakaan. Put, ya ampun, prihatin banget suami kamu ini. Bayangin kalau misalnya ada orang yang tahu. Malu banget gak sih punya suami gak berguna kayak dia, ya kan? kamu nggak malu kamu ngomong kayak gitu sama aku? Kamu yang harus malu, Put. Ya, Masa ngapain? iya kamu tuh, kamu itu punya nilai, Put. Kamu berhak milih siapapun yang suka sama kamu. Orang kayak dia itu nggak pantas buat kamu, Put. Kamu sadar nggak sih, Put? Aku juga berhak aku milih siapa, Win. Jadi Tapi ini stop kamu keterlaluan. jodoh-jodohin aku sama orang lain. Kamu tuh habis Kelewatan banget ya Win. Kamu udah tahu kan Putri ini punya suami. ya itu karena istri ada orang yang lebih baik daripada kamu yang bisa menghidupi Putri lebih baik juga daripada kamu. Kamu sadar nggak? Kamu tuh cuma bikin Putri susah, Putri repot. Masa iya seumur hidup harus ngerawat kamu cacat kayak gini? Kamu udah nggak bisa kerja juga kan? Udah deh. Kamu sampai kapan sih kayak gini terus? Mending kamu pergi dari sini. Aku juga mau ngobrol sama suami aku. Ngobrolin apa lagi sih, Put? Udah mending ditinggalin aja, suami kayak gini nggak berguna, tahu nggak? Win, apaan sih? Kamu tuh gak sopan banget ya. Kamu juga gak sopan. Kamu kayak gitu sama suami teman kamu sendiri. Ini juga bukan urusan kamu. Put, aku tuh peduli sama kamu, Put. Kamu harus dengerin aku dong. Kamu kalau peduli sama aku, kamu gak kayak gini caranya. Peduli sama kamu, aku harus bantuin dia, ngerawat dia gitu. Enggak dong. Sekarang kamu pergi sekarang. Karena ini suami aku, jadi bukan urusan kamu juga. Win, aku kasih tahu ya sama kamu. Kamu habis ngapain Putri sih? Dia kan istri aku. Kok pertanyaan aneh tau nggak? Kamu yang aneh, Put. Kok bisa kamu mau suka sama orang nggak jelas kayak gini? Kamu pikir aku ngepelet Putri? Dia itu dari dulu emang udah mau terima aku apa adanya. Meskipun sekarang aku pulang dengan Bohong. kondisi cacat kayak gini, kamu Nggak masih mungkin. mau terima aku kan, Put? Udah deh, kita nggak perlu. Kamu bahas harus dia. ngaca ya sama David. David itu tulus sama Putri. Kenapa nggak kamu aja yang nikah sama David? Dia enak nikah sama David. Aku juga ngapain nikah sama dia kalau aku udah punya Dia suami? sukanya sama kamu, Put. Dia itu orang kaya. Dia bisa menghidupi kamu. Dia nggak bisa, masa ya kamu harus kerja setiap hari cari makan buat dia? Nggak ada, Put, istri kayak gitu. Aku heran ya, ada di dunia ini
Orang yang udah nggak dibutuhkan nasihatnya masih tetap ada di sini. Kamu tuh jangan kurang ajar ya. Kamu itu bikin Putri buta tahu nggak selama ini? Dia emang dasarnya dia emang sayang sama aku. Maupun kondisi aku seperti apapun, dia nggak bakalan terpengaruh. Kamu itu nggak pantas ya percaya diri kayak gitu. Kamu tetap mau di sini. Kamu tetap mau ngoceh hal gak berguna ini. Yang gak pernah mau aku dengar. Harap kamu sadar ya, Aku Put. cuma mau ngasih tahu sama kamu, bilang juga ya sama temen kamu, sama si David itu nggak usah gangguin istri orang. Jangan mentang-mentang dia itu katanya udah kaya sekarang, meskipun aku nggak tahu yang sebenarnya. Dia juga nggak berhak buat ikut campur urusan keluarga aku. Ya Udah emang kan? nggak berhak banget. Iya, kalau kamu tahu nggak berhak, mending kamu pergi sekarang. Aku udah 3 kali loh, Win, bilang kalau kamu jangan di sini. Terus kamu dibayar berapa sih? Apain kamu nanya kayak gitu? Tapi nggak pernah kayak gitu ya sama aku. Kalau misalkan kamu nggak dibayar, ya, aku tahu siapa kamu. Kamu itu, kalau misalkan udah punya duit, kamu pasti bakalan ngelakuin apapun. Udah, sekarang mending kamu pergi dari sini. Gak jelas banget pasangan miskin. Mas, kamu nggak apa-apa, kita duduk yuk. Kamu sakit ya kakinya ya? Kenapa kamu nggak bilang sih kalau kamu pulang? Aku kan bisa jemput kamu. Aku juga minta maaf tadi, Windy udah ngomong kasar sama kamu. Nggak apa-apa. Tapi kamu beneran masih mau terima aku dengan kondisi aku kayak gini? Mas, kamu pergi keluar kota, kamu merantau itu demi aku. Jadi kenapa aku harus nggak nerima kamu? Soalnya kan aku pulang dalam kondisi cacat pun, dan aku juga cuma membawa baju, itu pun aku bungkus pakai sarung karena aku nggak ada tas. Mas, aku bakal jaga kamu. Aku ini istri kamu. Aku bukan pacar kamu lagi. Aku bakal rawat kamu sampai kamu sembuh. Tadi aku ketemu sama David, dia bilang yang enggak sama aku. Dia Bilang apa? jalan sama kamu, dia bilang kamu mau digodain sama dia. Mas, jangan percaya. Ya aku emang nggak percaya kok, Put. Karena aku tahu David dari dulu emang suka sama kamu, dan kamu tetap milih aku. Dia juga sampai detik ini masih tetap berusaha buat merusak hubungan aku sama kamu. Dia pengen aku sama kamu itu cerai, Put. Makanya aku nggak dengerin omongan dia. Makanya aku juga bertahan sama kamu sampai sekarang karena aku masih sayang sama kamu. Put, aku makasih banyak ya, Put, sama kamu. Kamu sampai detik ini pun masih tetap seperti Putri yang aku kenal dulu. Ya kan Kamu aku tetap- istri kamu. Kamu masih tetap sayang sama aku dan mau terima aku apa adanya kayak gini. Mas, aku nikah sama kamu itu aku serius. Aku nggak pernah main-main sama kamu. Emangnya dari awal aku emang nggak pernah salah buat jadiin kamu sebagai istri aku. Dengan kondisi aku yang kayak gini pun, kamu masih mau tetap terima aku. Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa kamu nggak cerita sih sama aku kalau kamu kecelakaan? Aku khawatir, aku takut kamu itu panik, Put. Aku nggak mau buat kamu nggak tenang. Lagian Yaudah. ya, aku juga misalkan ngabarin kamu dengan kondisi aku, dengan kaki udah nggak bisa diapa-apain kayak gini, itu juga pasti bikin kamu nggak bisa nyenyak tidur kan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu masih bisa pulang. Oh ya, kamu tahu nggak? Aku tiap hari datang ke tempat ini loh, Mas. Aku udah feeling sih kamu bakalan ke tempat ini karena tempat ini kan tempat pertama kita ketemu. Setiap kamu kangen sama aku, kamu pasti datang ke tempat ini. Begitupun juga aku dulu. Kamu juga sering mergoki aku datang ke tempat ini kan. Aku juga kangen kamu tiap hari. Aku pengen cepet-cepet sampai rumah, Put. Aku juga udah masak sih di rumah. Ntar lagi kita makan ya. Pasti kamu lapar kan? Aku lapar banget. Pasti kamu juga capek banget. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu sesuatu nanti sama kamu, Put. Ada hal yang belum kamu tahu. Dan aku juga ada kejutan ya yang nggak biasa buat kamu. Kejutan luar biasa. Kejutan apa sih? Nggak usah kejutan juga nggak apa-apa. Yang penting kamu pulang sehat dan kamu balik sama aku. Aku udah senang kok. Iya, Put. Ini benar-benar di luar ekspektasi aku. Aku pikir kamu bakalan cuek sama aku dan lambat atau cepat kamu pasti bakalan ninggalin aku. Ternyata semua itu salah. Kamu tetap istri aku,
yang aku kenal. Justru kamu kalau nggak ada kabar sama aku makin sayang sama kamu. Ya udah kalau kayak gitu, aku mending jangan ngabarin aja. Iya nggak gitu, maksud aku karena kamu nggak ngasih kabar karena kamu kerja kan. Kalau kamu nggak ngasih kabar karena nggak ngapa-ngapain juga ya salah. Iya kamu tahu kan Put, kerjaan aku tuh banyak banget. Aku juga jarang banget buka HP kalau lagi pas kerja. Ya itu juga kan yang kadang buat kamu kesel sama aku. Coba kalau misalkan kamu tahu kerjaan aku, kamu pasti bakalan kasihan tapi seneng juga kena hasilnya. Tapi ya aku minta maaf Put, Hasilnya gara-gara aku seperti ini, aku jadi gak bawa apapun. aku nggak butuh kamu bawa apapun sama aku. Yang penting kamu datang bareng sama aku. Kamu kesini naik apa? Aku tadi dari terminal, aku naik ojek ke tempat ini. Ya aku cuman pengen sebelum aku nyampe rumah, aku pengen ngelepas seminggu di sini dulu Put. Ternyata di sini malah ada kamu. Aku nggak nyangka aja kamu masih bertahan di tempat ini. Kamu pasti udah lama kan di tempat ini? Aku di sini udah dari tadi pagi. Tadi aku juga udah ketemu sama David. Ya seperti biasa. David selalu gangguin aku dan maksa aku buat nikah sama dia. Seharusnya kamu gampar aja laki-laki kayak gitu Put. Biar dia itu ya gak kurang ajar lagi sama kamu. Yang penting aku tetap bareng sama kamu. Nah ya udah kalau kayak gitu. Gimana kita mau pulang? Ya udah. Sekarang kita pulang karena ada temen aku yang menjemput aku. Temen kamu yang jemput kamu? Ya udah, yuk. Sini aku bawain. Bisa. Fit, Windy, Fit aku nggak berhasil, suaminya Putri udah pulang. aku udah tahu masalah itu. Oh iya, Iya, sebelum kamu ngomong, aku udah caci maki si Bayu itu. Dan aku dorong dia bagus sehingga lah dia kalau tuh gitu. jatuh. Dia Terus- cacat dan gak punya apa-apa pulang kayak gitu kan. Iya, Jadi dia masih percaya diri. tapi respon Putri terhadap suaminya gimana? Dia tetap pilih suaminya sih. Hah? Putri gimana sih? Udah tahu suaminya cacat, pulang gak bawa uang, tapi tetap aja dia mau. Nggak ngerti. Ini mobil siapa, Fit? Aku juga gak tahu. Nah, sebenarnya aku pengen punya mobil seperti ini, Win. Tapi agak kecampayan. Ada duit. Nah udahlah, bagus kalau Putri nggak mau sama kamu. Lagi tanya-tanya kamu nggak punya duit ya kan? Kok kamu malah seperti itu sih, Ya Win? gimana? Kamu juga harus bayar aku meskipun aku nggak bisa nyatuin kamu sama Dan nanti malam aku bakal traktir kamu makan bakso sepuasnya. bakso doang. Kayak Win, kamu sadar nggak sih tiap hari aku makan bakso? Mulut deh aku kayak bakso lama-lama. ya adanya uang aku cuma bisa naktir bakso Kamu doang, ngapain sih Win. minta tolong sama aku kalau nggak ada duitnya? Terus aku minta tolong sama siapa kalau bukan sama kamu? Buang-buang waktu aja tahu nggak? Win, Gitu nasihat aku nggak ada yang didengerin lagi sama mereka berdua. ya aku harus berjuang lagi deh. Dan aku harus menfitnah mereka berdua. Ya supaya mereka cepat pisah. Tapi kita mereka tuh kuat banget, kayak gak gampang buat Gitu. Ya. diudahin gitu aja. Terus aku pakai cara apa lagi nih, Win? Kayaknya Aku- udah deh. Aku juga udah capek banget bantuin kamu. Masa iya sehari-hari aku disuruh nemuin Putri aja, bayarannya nggak ada. Aku minta tolong sekali aja, Win. Kali aja. Habis itu aku bakal Ah, kali lagi dong, Win. Fit, lihat pasangan miskin ini. Kamu ngapain ke sini? Hah? Kamu gak terima aku caci maki? Kamu gak terima aku dorong? Mau aku dorong lagi? Fit, udah deh. Put, apa gunanya laki-laki ini? Coba lihat. Hah? Iya, Pakai tongkat, gak bawa duit. Hah? Ini Ya. bawa koper, masa pakai sarung kakek-kakek kayak gitu. Ingat ya, sebelum dia itu cacat, dia pasti bahagia di luar sana. Tapi ketika dia cacat, dia pulang karena gak ada yang mau ngerawat, Put.
Kamu cuma diperbudak sama laki-laki Ih, bener sadar dong, Kamu sadar Put. apa sih, Fit? Mau gangguin rumah tangga aku terus? Tapi Kenapa? kamu Kamu pisah takut sama kan kalau misal kita hasut Putri ke hal yang benar? Aku nggak bakal pisah sama suami aku dan aku juga nggak bakal nikah sama kamu. Dia udah gak ada Kamu duitnya. nggak malu aku gituin? Ya aku gak malu lah, karena aku cinta sama kamu. Ya emang sih kamu nggak punya malu. Kamu memang benar-benar gak menghargai aku ya, Fit, sebagai seorang putri. Emang kamu berani dengan kondisi kamu seperti ini? Aku Hah? bisa aja sebenarnya laporin kamu, karena kamu udah berusaha buat memfitnah Kamu istri aku. lapor sama siapa? Sama orang tua kamu? Hah? Kasihan banget deh. Karena gak bisa apa-apa, kan udah cacat, mau ngadu sama orang tua. Laki-laki apa? Macam apa kamu? Hah? Mendingan kamu relain deh, kamu pisah deh sama dia. Kalau kamu sayang banget sama dia, biarkan dia bareng sama aku. Supaya dia tuh bahagia. Bareng Kamu sama masih belum puas dengan jawaban Putri. Aku tahu, Fit. Kamu selalu berusaha buat gangguin Putri. Putri gak pernah mau. aku bakal terus gangguin Putri sampai Putri mau nerima cintaku. Ya nggak betul? Sebentar, Sampai aku tua pun aku nggak bakal nerima kamu. sebentar lagi kamu bakalan dapat balasan dari semua. Kamu pikir aku bakalan Oh, iya. tetap diam aja? Emang aku Kamu takut pikir kita takut? sama Kamu bisa teman apa kamu. sih? Hah? Kamu nggak lihat nih keadaan sekarang? Kamu jalan aja pakai tongkat. Sebelum aku celaka, kamu yang bakal celaka duluan, tau nggak? Hah? Ya. Mentang. Keterlaluan ya, Fit. Aku kali ini bukan cuma ngancam sama kamu, tapi bakalan aku lakuin beneran, Fit. Kita tungguin deh. Emang mau ngapain sih? Mau ngapain? Vin, kamu gak usah ikut campur ya. Kamu bakalan nyesel, Vin, dengan apa yang udah kamu lakuin selama ini. Nyesel apa sih, Bay? Kamu tuh ngelantur banget sih kalau ngomong. Kamu udah berusaha terus menghasut istri aku selama ini. Kamu pikir aku nggak tahu? Putri udah cerita semuanya sama aku, Vin. Karena aku mau menunjukin dia ke arah yang benar. Kalau Arah kayak seperti gini, kamu, maksud kamu. kalau gini dia Kamu tersesat ngerasa- sama kamu. Kamu ngerasa kamu tuh orang paling benar di sini. Justru aku khawatir kalau misalkan istri aku terlalu dekat sama kamu. Kenapa? Kamu bakalan ngasih sesuatu yang enggak. Jadi daripada kamu mau bisa ngasih kesulitan aja nih kan? Udah deh. Rumah tangga itu isinya suami sama istri, bukan suami istri sama kawan-kawan. Siapa juga yang mau join? Ya kalau nggak mau, kenapa kamu harus Put. ngurusin rumah tangga kita? Seharusnya kamu harus sadar dong, berpikir yang jernih. Kalau kamu terus-terusan berhenti sama dia, kamu bakal sengsara, tau nggak? Hah? Bukan urusan kamu, Fit. Fit udah deh, nggak bakal masuk. Iya juga sih. Aku minta mau ini, kamu jangan pernah ganggu Putri lagi. Kalau enggak, aku bakalan ngasih pelajaran sama kamu. Dari tadi bikin aku Pelajaran, celaka, pelajaran. bakal bikin sengsara, sekarang celaka lagi. Hah, mana buktinya? Aku tungguin nih dari tadi. Ngomong doang. Datang. Kita nggak perlu begitu. Ini mobil, kita bakalan naik mobil ini. Apalagi, udah deh, kamu kan nggak bawa apa-apa pulangnya. Gak usah sokerin di depan kita berdua. Bener banget. Ini bukan mobil kamu. Miskin aja, gak usah sok-sokan. Meskipun ada suami istrinya di depan kamu, hah? Gimana sih? Kamu dicari-cari ada di sini, Fit. Hah? Kamu udah tahu sendiri kan Bibi sekarang enggak. So, jadi kamu yang harus cuci baju. Ngapain di sini? Pak Arif, Pak Arif, kan saya udah bisa cuci baju, Pak Arif. Rif, kamu kenal sama orang ini. Ah, dia itu asisten saya, Pak. Kamu tuh Kok nggak pakai tongkat? eh, Pak Arif, Kak, kakinya nggak sakit? Pak Arif. ya udah aku mau jujur sama kamu pun. Aku sebenarnya cuma pura-pura cacat dan ini mobil aku dan Arif ini orang kepercayaanku di sini selama ini. Aku bangun perusahaan di sini pun. Dan aku gak ngasih tahu kamu karena aku pengen ngasih kejutan sama kamu. Ini serius? Bos, Rif, Mas, dia udah selalu gangguin istri aku. Aku mau, nah, biar kamu kasih pelajaran. Arif. Entah kamu suruh apapun, yang penting dia gak gangguin istri aku lagi. aku nggak bakal gangguin lagi. Tapi Dan aku kamu, minta Win, maaf, Bay. kamu Put, pikir aku nggak tahu ini? Kamu itu punya banyak hutang ini. Dan kamu tahu, kamu pinjam sama orang itu anak buah aku juga. Win. Jadi 150 juta uang yang harus kamu ganti sama aku. sama kamu. Kamu pikir? Bay, aku minta maaf, Bay. Aku nggak bisa ganti sekarang, Bay. Ya, Itu kalau nggak aku kebanyakan. bakalan lakukan yang berlanjut. Karena semua yang aku transfer itu atas nama rekening aku. Kamu nggak perhatikan? Enggak. Kamu cek.
Bay, aku minta maaf banget, Bay. Aku minta maaf banget, Bay. Aku mohon, Bay, jangan dilaporin sama pihak yang berwajib. Oke deh, sekarang aku udah nggak mau ada urusan sama kamu. Kamu segera lunasi utang kamu dan kamu fit. Setelah ini kamu bakal lari. Bos, Atas sama. bos saya minta maaf bos. Ya saya bakal bikin mobil sampai Kamu bersihin. pikir dengan kesalahan kamu mau bayar dengan cara cuci mobil? Nggak bisa. Arif, Mulai sekarang kamu punya jabatan baru, bukan asisten saya lagi. Asisten rumah tangga. Paham? Pak Arif. Ya kalau nggak mau nanti aku bakal laporin kamu atas pencemaran nama baik istri aku. Iya deh bos. Ya Pak Arif, saya bakal cuci sampai bersih Pak Arif. Pulang bersihkan semuanya. Kamu nggak cacat, terus kenapa kamu harus pura-pura cacat sama aku? Mas, aku kan istri Ya, kamu. aku minta maaf sama kamu, Rif. Jadi aku emang sengaja pura-pura kayak gitu, Put. Aku cuma pengen tahu kamu itu berubah atau enggak sama aku. Mas, kamu masih belum percaya sama Bukan aku? nggak percaya sama kamu, Put. Tapi semua informasi yang aku dapat itu tentang keburukan kamu. Dan aku pengen ngebuktikan kalau misalkan omongan orang-orang yang ngasih tahu informasi itu sama aku itu nggak bener, Put. Semua itu ulah David. Dan buat membuktikan kebenaran, aku harus melakukan ini. Kamu paham kan maksud aku? Aku bukan nggak percaya sama kamu. Aku cuman mau nutup mulut orang-orang yang ngasih informasi yang nggak sama aku. Aku paham maksud kamu, tapi kan gak kayak gini. Ya aku malah ragu kamu nggak percaya sama aku. Padahal Percaya kok sama kamu. Kalau aku nggak percaya, nggak mungkin aku sampai melakukan hal sekonyol ini. Justru karena aku sayang sama kamu. Rif, kamu bisa tunggu di mobil, Rif. Dan Arif juga ngasih informasi sama aku tentang semuanya. Kalau misalkan semua informasi yang aku dapat itu nggak benar, semua itu emang udah akal-akalannya David. ya udah. percaya Tapi kan aku sama masih marah sama kamu. Ya udah, biar kamu nggak marah sama aku. Kamu bebas mau minta antar kemanapun, mau beli apapun, mau belanja apapun. Karena sekarang aku lagi banyak duit. Aku mau bareng sama kamu. Ya udah, yuk. Tapi ada ini.